Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ngendika sapa Allah, ya Adamu, hai Nabi Adam, ambihum nyeritanono sira Adam ing malaikat biasmaihim kelawan pira-pira asmane barang. Falamma ambahum mongko nalikane nyeritakake sapa Nabi Adam ing para malaikat biasmaihim kelawan pira-pira asmane barang. Qala ngendika sapa Allah, alam aku lakum, ana ta ora ngendika sapa ingsun lakum marang sira kabeh malaikat, ini setak meningsun iku lamu luweh pirsa sapa ingsun ghaibas samawati ing samar-samare pira-pira langit wal ardi lan samar-samaring bumi, wa alamu lan luweh pirsa sapa ingsun Allah ma ing barang tubaduna kang lahirake sira kabeh ing ma wa malan barang kuntum kang ana sira kabeh iku taktumuna padha nyingitake sira kabeh ing ma. Surat Al-Baqarah ayat 33 dengan pokok bahasan atau tema seperti ayat yang sebelumnya. Penetapan manusia sebagai khalifah di bumi, penetapan manusia sebagai khalifah di bumi. Setelah ternyata para malaikat tidak tahu dan tidak dapat menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan Allah kepada malaikat, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberitahukan nama-nama benda atau barang-barang tadi kepada malaikat. Hai Adam, sebutkan nama-nama benda semuanya. Nah, malaikat kan tidak tahu, jadi Nabi Adam dites, kenyataan bisa. Nabi Adam melaksanakan perintah Allah lalu diberitahukannya nama-nama benda tersebut kepada malaikat. Ya, akhirnya tahu, oh Adam kok bisa ya. Malaikat sadar, aku kok nggak bisa. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam selesai memberitahukan nama-nama benda tersebut kepada malaikat dan juga diterangkannya dan juga dijelaskan sifat-sifatnya dan dijelaskan keistimewaan masing-masing benda itu atau makhluk itu, maka Allah berfirman kepada para malaikat, hai malaikat, saya dulu pernah mengatakan pada kamu bahwa sesungguhnya Allah lebih tahu, saya lebih tahu apa-apa yang kamu nyatakan dengan ucapan-ucapan kamu dan pikiran-pikiran kamu sembunyikan, tahu. Nah, jadi Allah lebih tahu. Allah menciptakan sesuatu tidaklah dengan sia-sia, melainkan berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Jadi diingatkan malaikat itu. Dalam masalah pengangkatan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi itu terkandung suatu makna yang tinggi.
Dari apa? Dari hikmah Allah yang tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui oleh para malaikat. Sebab apa? Malaikat tidak dapat mengetahui rahasia-rahasia alam. Serta malaikat tidak mengetahui ciri khas yang ada pada masing-masing makhluk. Sebab apa? Sebab para malaikat itu sangat berbeda keadaannya dengan manusia. Ya jelas, malaikat tidak mempunyai kebutuhan apa-apa. Contoh, malaikat tidak butuh sandangan, pakaian, atau makanan, harta benda, pesawat, kendaraan, tidak. Istri saja tidak butuh. Maka seandainya malaikat yang dijadikan penghuni dan penguasa di bumi ini, ya niscaya tak akan ada sawah, pabrik, ladang, lapangan terbang, tidak ada. Apalagi pabrik tambang juga tidak ada. Tidak ada gedung yang tinggi yang menjulang, tidak ada. Kenapa? Tidak butuh. Juga tidak akan lahir bermacam-macam ilmu pengetahuan teknologi seperti yang telah capai umat manusia sampai sekarang. Masya Allah. Apalagi pendidikan yang di situ universitas, tidak butuh, malaikat tidak butuh. Sangat banyak yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi dengan kekuatan akalnya itulah manusia dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terus berkembang, serta dapat melakukan hal-hal yang hampir tak terhitung jumlahnya. Itulah manusia diberi kekuatan oleh Allah, sehingga apa? Dapat menemukan hal-hal baru yang belum ada sebelumnya. Ya, contohnya manusia dapat mengolah tanah menjadi gersa, dari yang gersa menjadi subur, kasih pupuk, kompos, ya. Nah, pokoknya bervariasi lah, saking pinternya. Nah, ada pun para malaikat itu tidak punya hawa nafsu untuk bekerja mengolah benda-benda alam, contohnya sawah yang gersa menjadi subur, tidak bisa. Malaikat tidak bisa memanfaatkannya untuk kepentingan hidup mereka. Tidak butuh. Malaikat kan tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh macam-macam. Oleh karena itulah, apabila mereka yang telah dikaruniai kekuatan akal, dan yaitu mereka itu manusia, diberi bakat dan kemampuan yang demikian hebatnya, diangkat menjadi khalifah di bumi, maka hal ini adalah wajar dan menunjukkan kesempurnaan ilmu dan ketinggian hikmah Allah dalam mengatur makhluknya. Itulah kesempurnaan Maha Allah. Jadi dengan rangkaian ayat di atas ini menegaskan bahwa tugas manusia, tugas kita sebagai manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah. Ini ketika mengatakan maksud Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi, inilah para malaikat bertanya-tanya, mengapa Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal manusia itu banyak berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, perperangan. Maka Allah menjawab bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ternyata yang menjadikan manusia patut mengemban tugas sebagai khalifah di bumi ini ada kenapa? Karena Allah, fadlnya Allah, rahmatnya Allah yang diberikan pada manusia, yaitu berupa apa? Kemampuan untuk mengetahui nama-nama benda. Itu kemampuan itu. Selalu benda-benda apa yang ada di dunia bisa saja disebutkan, bahwa serta bisa mengingatnya, menjelaskan kembali. Sementara para malaikat tidak bisa memiliki kemampuan seperti itu, tidak bisa. Nah, untuk itulah maka menjadi pertanyaan begini, mengapa ya Nabi Adam mampu menjelaskan nama-nama benda-benda itu, sedangkan malaikat kok tidak mampu? Ini dari beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, sudah dijelaskan dari surah Al-Hijr. Allah menjelaskan bahwa manusia dibuat dari tanah. Nah, tanah itu mengandung banyak atom-atom atau unsur-unsur metal. Metal itu logam maupun metaloid seperti logam yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimiawi maupun biokimiawi. Untuk apa? Untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Contoh,
unsur-unsur yang ada di tanah antara lain besi, tembaga, kobalt, maan. Itu penting itu. Sebab itu merupakan katalis dalam proses reaksi biokimiawi untuk membentuk apa? Molekul kompleks seperti orium, asam amino, bahkan nukleotida. Semuanya itu untuk mendukung suatu proses kehidupan. Otak manusia lah yang merupakan organ penting untuk menerima informasi. Nah, ini untuk menyimpannya, untuk mengeluarkannya kembali. Nah, seperti laptop aja kan gitu, ada memorinya. Maka ada keterangan sistem penyimpanan informasi pada manusia ada dua macam. Satu, jaringan otak. Jaringan otak itu yang menyimpan informasi apapun yang dapat direkam otaknya. Nah, otak manusia mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi sebanyak itu. Ada batasnya. Sebanyak sekali itu. Ya. Sedangkan penyimpan informasi yang kedua itu DNA, kromosomal. DNA kromosomal. Yaitu molekul DNA yang ada di kromosom yang menyimpan informasi genetik manusia. Nah, informasi ini akan dialihkan atau diturunkan kepada keturunannya. Tapi ya tidak pasti kok. Bapaknya cerdas, ibunya cerdas, anaknya belum tentu cerdas. Tapi umumnya, biasanya bapaknya cerdas, ibunya cerdas, anak cerdas. Cuma umumnya. Jadi itulah jawabannya untuk mengapa Nabi Adam mampu menangkap dan mengerti semua yang diajarkan Allah. Seperti murid-murid, mengapa murid-murid mampu menerima pelajaran dari para guru. Nah, berupa nama-nama benda, banyak pertanyaan, beserta mengungkapkannya kembali dengan benar. Ya itulah karena manusia seperti Nabi Adam yaitu. Itu dilengkapi dengan instrumen penyimpan dan ekspresi kembali memori. Nah, jadi jaringan otak dan DNA yang terdiri dari unsur-unsur tanah itu masalahnya. Ya kalau malaikat, sedang malaikat tidak demikian. Tidak. Jadi malaikat itu tidak seperti manusia bisa pintar, bisa mengekspresi, mengeluarkan informasi, tidak bisa. Ya, tapi apalagi iblis itu cuma menyombongkan diri aja itu. Ya karena kebodohannya iblis di dalam memahami ciptaan Allah, dia malah sombong, melecehkan manusia itu diunsur dari tanah, sombong. Sebetulnya dia tidak mampu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.